Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Naftalis Tulus dengan NIM 2102110600033. Dan pada saat ini, saya akan melakukan demo pada bagian Lab, Snort, and Firewall Rules. Jadi, kita masuk di sini, ada topologinya. Topologi dari Cyber Ops Workstation VM Mininet. Di sini juga ada background dan skenario-nya, yaitu dalam jaringan produksi yang aman, peringatan jaringan dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat seperti peralatan keamanan, firewall, perangkat IPS, router, switch, server, dan banyak lagi. Masalahnya adalah tidak semua peringatan dibuat sama. Misalnya, peringatan yang dihasilkan oleh server dan peringatan yang dihasilkan oleh firewall akan berbeda dan bervariasi dalam konten dan format. Di lab ini, untuk memahami aturan firewall dan tanda tangan IDS. Di sini juga ada required resource-nya, yaitu yang pertama Cyber Optimization VM, dan ada Internet Connection. Di sini ada note, yaitu di lab ini, VM Cyber Optimization adalah wadah yang menampung lingkungan mininet yang ditunjukkan pada topologi. Jika kesalahan memori diterima saat mencoba menjalankan perintah apapun, keluar dari rangka tersebut, buka pengaturan VM, dan tambah memori. Standarnya adalah 1 GB, kita bisa mencoba 2 GB. Kita masuk dalam part yang pertama yaitu preparing the virtual environment. Jadi pada bagian A sini kita diminta untuk menjalankan Oracle VirtualBox dan ubah Cyber Optimization ke mode bright jika perlu. Diminta pilih setting, mesin, lalu ke setting, lalu ke jaringan atau network. Dan di bawah attach tool, di situ kita diminta untuk memilih bright adapter. Atau jika Anda menggunakan Wi-Fi atau dengan proxy, Anda mungkin memerlukan adapter net dan klik OK. Nah, di sini saya telah membuka Oracle VM. Lalu di sini juga saya telah merubah di bagian network sini yaitu bright adapter. Dan selanjutnya pada bagian B di sini kita diminta untuk menjalankan Cyber Optimization VM, lalu membuka terminal dan mengkonfigurasikan jaringan dengan menjalankan script ESA. Karena script memerlukan hak pengguna super, berikan kata sandi untuk analis pengguna. Oke. Sini kita buka terminal. Lalu kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Saya lalu kita enter dan kita masukkan password for analysnya itu CyberOps. Kita enter. Lalu di sini proses configuration-nya dan IP konfigurasinya successful. Selanjutnya di sini pada bagian C yaitu gunakan ifconfig pemerintah untuk memverifikasi Cyber Optimization VM sekarang memiliki alamat IP di jaringan lokal Anda. Anda juga dapat menguji konektivitas ke server web publik dengan melakukan ping ke www.cisco.com. Gunakan Ctrl+C untuk membuktikan ping. Oke, kita masukkan perintahnya ini. Enter. Dan pada bagian ini kita bisa menghentikannya dengan mengklik Ctrl+C. Dan di sini berhasil, keluarannya seperti pada buku. Ada ping dan penjelasan lainnya. Kita masuk saja pada bagian yang kedua, yaitu Firewall and IDS Logs. Jadi di sini ada penjelasannya, saya akan menyingkatnya, yaitu firewall dan sistem deteksi instruksi atau IDS seringkali digunakan untuk mengotomatiskan sebagian tugas pemantauan lalu lintas. Baik firewall maupun IDS mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Di sini ada juga ada contohnya juga.
yaitu misalkan aturan firewall dan IDS berisi komponen dan komponen tidak kan yang cocok. Tindakan yang diambil setelah kecocokan ditentukan. Pertama, ada komponen pencocokan. Di sini menentukan elemen paket yang diinginkan seperti sumber paket, tujuan paket, protokol, port, lapisan transport, dan data yang termasuk dalam dan paket. Ada juga komponen tindakan yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket yang cocok dengan komponen, seperti menerima dan meneruskan paket, jatuhkan paketnya, atau mengirim paket ke kumpulan aturan sekunder untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini kita lanjut saja pada step yang pertama, yaitu real-time IDS log monitoring. Jadi di sini, pada bagian yang A, yaitu dari Cyber Opposition VM, di sini kita menjalankan script untuk memulai mininet. Kita masukkan perintah ini pada terminal. Tuh. Lalu kita enter, dan inilah keluarannya seperti pada modul. Nah, di sini kita akan membuat mininet. Juga dari prom mininet akan ditampilkan dan menunjukkan mininet siap menerima perintah. Lalu pada bagian B, yaitu dari prom mininet, buka sel di R1 menggunakan perintah di bawah ini. Oke, kita akan masukkan perintah extern RI di mininet sini. R1. Lalu kita enter. Dan pada bagian mininet R1 telah terbuka. Di sini juga jendela terminal dengan teks hitam dan latar belakang putih, yaitu sel R1. Ada juga pertanyaan di sini, yaitu pengguna apa yang masuk ke sel itu, apa indikatornya. Jadi di sini um, yaitu the root user. Hal ini ditunjukkan dengan tanda pagar setelah prompt. Oke, termasuk pada bagian C, yaitu pada R1, sel R1 jalankan IDS berbasis Linux Snort. Di sini kita masukkan perintah ini pada R1, shell R1. Oke, lalu kita enter, dan hasilnya seperti pada modul. Kita bisa kontrol C saja supaya dia tidak terlalu panjang. Oke, lalu di sini ada note, yaitu Anda tidak akan melihat prompt karena Snort sedang berjalan di jendela ini. Jika karena alasan apapun Snort berhenti berjalan dari prompt root SecOps analis ditampilkan, jalankan kembali script untuk melanjutkan Snort. Snort harus dijalankan, maaf, untuk menangkap peringatan nanti delay. Jadi di sini kita tidak perlu menghentikannya. Oke, kita klik ulang, kita enter, kita biarkan dia berjalan. Lalu kita masuk pada bagian yang D, yaitu um, from the Cyber Ops Procession VM Mininet Home. Kita diminta untuk membuka shell untuk host H5 dan H10. Oke, di sini kita langsung saja di ketik extern on H5, enter, dan extern H10. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya pada bagian E di sini kita diminta untuk pada bagian H10 akan mensimulasikan server di internet yang menampung malware. Pada H10 jalankan script mal server start sh untuk memulai server. Oke, kita akan memasukkan perintah ini pada bagian H10. Lab super file script mal server start sh, lalu kita enter. Nah, selanjutnya pada bagian F, yaitu pada H10 gunakan netstart dengan garis tumpah opsi untuk memverifikasi bahwa server web sedang berjalan. Bila digunakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini, netstart daftar semua port yang saat ini ditetapkan ke layanan. Oke, kita masukkan perintah ini.
Lalu kita enter, dan keluarannya seperti yang ada pada modul. Selanjutnya di sini em, seperti yang terlihat pada keluaran di atas, server web ringan Nginx sedang berjalan dan mendengarkan koneksi pada port TCP 999. Maaf, port TCP 6666. Jadi kita masuk pada bagian yang G, itu em, di jendela terminal R1, instance node sedang berjalan. Untuk memasukkan perintah lainnya, di R1 buka terminal R1 lain. Dengan memasukkan lagi xterm R1 di jendela. Itu jendela terminal Cyber Authorization VM. Oke, dan em, Anda mungkin juga ingin mengatur jendela terminal sehingga Anda dapat melihat dan berinteraksi dengan setiap perangkat. Oke, di sini kita membuka ulang xterm R1. Kalau kita enter, dan xterm R1-nya telah terbuka di sini, seperti yang ada pada contoh di modul ini. Kita lanjut pada bagian yang H, yaitu em, di terminal R1 baru jalankan perintah file dengan opsi garis F untuk memantau file for logs not alert secara real time. Jadi file ini adalah tempat snort dikonfigurasikan untuk merangkam peringatan. Oke, kita akan memasukkan perintah ini pada shell R1. Oke, lalu kita enter. Selanjutnya di sini karena belum ada peringatan yang dicatat, log seharusnya kosong. Namun jika Anda pernah menjalankan web ini sebelumnya, entry peringatan lama mungkin ditampilkan. Dalam kedua kasus tersebut, Anda tidak akan menerima prompt setelah mengetik perintah ini. Jendela ini akan menampilkan peringatan saat hal itu terjadi. Oke, lalu kita masuk saja em, pada bagian yang ke H, maaf, yang ke I, yaitu dari H5 gunakan wicket perintah untuk mendownload file bernama Ninda MX dirancang untuk mengunduh konten melalui HTTP. Wicket adalah alat hebat untuk mengunduh file dalam server web langsung dari baris perintah. Jadi kita akan memasukkan perintah ini pada H5. Oke, di H5 sini wicket, kita akan memasukkan perintah wicket, lalu kita enter. Selanjutnya di sini em, keluarannya sama seperti pada modul. Ya. Ada juga pertanyaan. Oke, pada pertanyaan yang pertama, yaitu em, port apa yang digunakan saat berkomunikasi dengan server web malware? Apa indikatornya? Jadi jawabannya di sini adalah port 6666. Dan port ini ditentukan dalam URL setelah pemisah titik 2, yaitu ini. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan yang kedua, yaitu apakah file telah diunduh sebelumnya? Jawabannya ya, karena di sini jawabannya saving to. Nah, jadi di sini berhasil ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah IDS menghasilkan peringatan terkait pengundahan file? Dan jawabannya benar atau ya. Oke, kita lanjut saja pada bagian yang J, yaitu saat file berbahaya sedang transit R1, IDS Nord dapat memeriksa muatannya. Payload cocok dengan setidaknya salah satu tanda tangan yang dikonfigurasikan di Snort dan memicu peringatan di jendela terminal R1 kedua. Tempat tab tail F berjalan. Entry peringatan ditampilkan di bawah. Stempel waktu untuk Anda berikan. Jadi di sini NR1, iya benar, di sini sama seperti pada modul ini ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga, yaitu yang pertama, berdasarkan peringatan yang ditujukan di atas, apa alamat IPv4, sumber dan tujuan yang digunakan dalam transaksi? Oke, di sini jawabannya adalah um,
IP sumber yaitu 209.165.200.235. Yaitu ini kita bisa ganti sesuai dengan yang ada pada bagian kita, sedangkan saya di sini ada 54234. Em, kita ikut tanggalnya saja ya. Em, di sini ada jam. Ya benar, di sini kita ikut bagian mesin ini sesuai jamnya yaitu 54234. 54234. Selanjutnya di sini tujuan portnya, maaf, I- ya, maaf, tadi jawabannya masih di bagian satu ya, yaitu IP sumbernya 2 sekian dan IP tujuannya adalah 209.165.202.133. Oke, ada juga yang kedua, yaitu berdasarkan peringatan di atas, port sumber dan port tujuan, apa yang digunakan dalam transaksi? Ya, jawabannya adalah pelabuhan sumber adalah 54234 dan port tujuan adalah 6666. Yaitu ini dan ini. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang ketiga, yaitu em, berdasarkan peringatan di atas, kapan penggunaan pengunduhan dilakukan? Oke, jawabannya adalah ini pada tanggal 27 Mei sekitar jam 3 sore. 3 ke 4 sih, jadi kita kasih 4 saja ya. 4 sore. Namun jawaban setiap orang akan berbeda-beda sesuai yang mereka tampilkan di bagian R1 ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu berdasarkan peringatan di atas, pesan apa yang direkam oleh tanda tangan IDS? Jawabannya adalah server berbahaya terkena. Itu malicious server hit. Oke, selanjutnya di sini ada step selanjutnya, yaitu di H5 gunakan TCDAM, perintah untuk menampakkan peristiwa dan pembunuhan kembali file malware sehingga Anda dapat menangkap transaksi. Keluarkan perintah berikut ini di bawah ini untuk memulai pengambilan paket. Oke, kita akan masukkan perintah ini. Maaf, Ctrl Z. Pada H5. Oke, di sini TCP-DAM. Kita cek kalau ada. Oke, di sini. Lalu kita enter. Dan keluarannya seperti pada modul berikut ini. Selanjutnya ada penjelasan, yaitu perintah di atas menginstruksikan TCP/DAM untuk menangkap paket pada antarmuka H5ETH0 dan menyimpan tangkapan ke file bernama ninda.download.pcap. Simbol dan di bagian akhir memberitahukan shell untuk mengeksekusikan TCP/DAM di latar belakang. Tanpa simbol ini, TCP/DAM akan membuat terminal tidak dapat digunakan saat sedang berjalan. Perhatikan pada bagian 5633. Oke, kita cek dulu. Kalau di sini bagian 890. Em, ini menunjukkan satu proses dikirim ke latar belakang dan ID prosesnya PID adalah adalah 890. PID Anda kemungkinan besar akan berbeda. Iya benar, karena PID saya adalah 890. Oke, lanjut kita masuk pada bagiannya K. Itu kita diminta untuk mengklik Enter beberapa kali untuk mendapatkan kembali kendali atas sel saat isi pedang berjalan di latar belakang. Oke, di sini kita diminta Enter. Selanjutnya, pada bagian yang L, itu sekarang isi pedang menangkap paket.
Unduh lagi malware tersebut pada H5, jalankan kembali perintah atau gunakan panah atas untuk memanggilnya kembali dari fasilitas riwayat perintah. Oke, kita akan memasukkan atau memanggil perintah widget kembali. Nah, ini dia, dan lalu kita enter. Nah, selanjutnya hasilnya sama seperti pada modul ini. Oke, kita lanjut pada bagian M, yaitu hentikan pengambilan dengan membawa TC pedam ke latar belakang, ke latar dengan depan dengan FG, karena TC pedam adalah satu-satunya proses yang dikirim ke latar belakang. PID tidak perlu ditentukan. Hentikan proses TC pedam dengan Ctrl C. Proses TC pedam berhenti dan menampilkan tingkatan penangkapan jumlah paket mungkin berbeda untuk penggunaan. Oke, di sini kita akan di FG. Um, Mungkin di sini ya, kita klik FG, lalu kita enter. Di sini masih ses. Oke, selanjutnya ada bagian N. Oke, di sini di H5 gunakan ls perintah yang memverifikasi file PCIP sebenarnya disimpan ke disk dan memiliki ukuran lebih besar dari itu. Oke, di sini kita Ctrl C saja, oke. Dan hasilnya seperti pada modul. Oke, kita lanjut saja. Kita masukkan di H5 yaitu ls spasi garis. Lalu kita enter. Dan inilah hasilnya, ada totalnya juga, ada 100, ada 17.000 atau 17428. Di sini ada note-nya yaitu daftar directory Anda mungkin memiliki campuran file yang berbeda, namun Anda tetap akan melihat file ninda.download.pcap. Oke, di sini untuk note ninda. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada juga pertanyaan, yaitu em, bagaimana file PCAP ini bermanfaat bagi analisis keamanan? Jadi jawabannya adalah file PCAP berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat dari NIC yang menangkap. Jadi dengan cara ini, PCAP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCAP. Dan di sini ada note, yaitu analisis file PCAP akan dilakukan di lab lain. Kita lanjut saja pada step yang kedua, yaitu turning firewall rules based on IDS alert. Jadi di sini kita masuk pada step yang pertama, itu eh, pada step yang pertama atau langkah yang pertama, Anda memulai server jahat berbasis internet. Jadi untuk mencegah pengguna lain menjangkau server tersebut, disarankan untuk memblokirnya di firewall edge. Jadi di sini ada penjelasan panjang, tapi kita masuk saja pada bagian A untuk hemat waktu. Oke, di sini kita diminta untuk di Cyber Workstation VM mulai jenda terminal R1 ketiga. Oke, di sini kita enter R1-nya dan terbuka. Selanjutnya ada R1 yang baru. Gunakan AP tables perintah untuk membuat daftar rantai dan aturannya yang sedang digunakan. Oke, kita masukkan perintah AP tables. Lalu kita enter. Dan hasilnya seperti pada modul ini. Dan juga ada pertanyaan, yaitu rantai apa yang saat ini digunakan oleh R1? Jawabannya adalah input, output, dan maju. Atau input, forward, and output. Oke, selanjutnya pada bagian yang C, yaitu
Koneksi ke server jahat menghasilkan paket yang harus dilintasi firewall updatables di R1. Paket yang melintas firewall ditangani oleh aturan forward, dan oleh karena itu rantai itulah yang akan menerima aturan pemblokiran. Untuk mencegah komputer pengguna terhubung ke server jahat yang identifikasi pada langkah 1, tambahkan aturan berikut ke rantai forward di R1. Jadi kita akan memasukkan perintah ini, updatables di R1 sini. Selanjutnya kita enter. Keluarannya seperti pada itu. Di sini ada juga penjelasan singkat, yaitu di mana um, dari forward itu memasukkan aturan baru ke dalam rantai forward, sedangkan PTCP itu menentukan protokol TCP, di IP address-nya menentukan tujuan paket, dan di port 6666 menentukan port tujuan, sedangkan JDrop mengatur tindakan untuk dijatuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang D, yaitu gunakan IP tables perintah itu lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke rantai forward. Jadi pada cyber session VM mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk menghasilkan output. Jadi di sini kita masukkan IP tables LV juga ulang, kita enter, dan keluarannya seperti ini. Selanjutnya di sini pada bagian di H5 coba unduh lagi filenya. Pada bagian H5 kita masukkan perintah ini lagi. Kita cari saja di sini. Dapat, kalau kita enter, connecting to IP-nya, kita tunggu. Kita coba kontrol C saja. Ulang saja lagi. Kita tunggu. Dan di sini ada pertanyaan juga, yaitu masukkan maaf, di sini ada perintah masukkan Ctrl C untuk membatalkan pembunuhan jika perlu. Ini saja aja karena dia sangat memakan waktu. Selanjutnya ada pertanyaan, di mana apakah pembunuhan kali ini berhasil? Jelaskan. Jadi di sini jawabannya tidak, karena pemblokiran koneksi sakral hosting malware. Kalau di saya sini masalahnya itu karena dia sangat lama dan tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu pendekatan apa yang lebih agresif namun juga valid ketika memblokir server dan melanggar? Jawabannya itu, daripada menentukan IP, protokol, dan port, aturan hanya bisa memblokir alamat IP server. Ini akan sepenuhnya memutuskan akses ke server tersebut dari jaringan internal. Kita masuk pada part yang ketiga, yaitu terminate and clear mininet access. Oke, di bagian A di sini, arahkan ke terminal yang digunakan untuk memulai mininet. Hentikan mininet dengan masukkan exit di jendela utama terminal CyberOp VMs. Dan di sini kita akan masukkan exit. Quit. Lalu kita enter dan semua shell akan tertutup. Di sini juga kita akan di bagian yang B, setelah kode di miniset, kita membersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Di sini kita masukkan kata sandi CyberOp yang entah. Kita masukkan perintah itu sudo maaf sudo mn garis c, lalu kita enter, masukkan passwordnya CyberOps, enter, dan ini adalah proses removing dan clean up complete. Jadi sekian demo dari bagian lab Snort and Firewall Rules. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.